Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Nisa di pembelajaran IPA. Tema pertemuan kali ini yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali memberi rezeki kepadanya. Jadi di sini dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah sudah menjadikan bumi untuk keperluan manusia untuk hidup. Kemudian Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang sekali-kali memberi rezeki kepadanya. Contohnya ada binatang dan tumbuhan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di gambar yang pertama ada gambar ayam. Ayam ini biasanya tumbuh di lingkungan rumah. Coba teman-teman perhatikan di lingkungan rumah teman-teman ada ayam atau tidak. Kemudian di gambar yang kedua ada pohon rambutan. Pada umumnya pohon rambutan ini biasa ditanam di lingkungan rumah teman-teman. Nah, di sini siapa yang di rumahnya ada pohon rambutan? Nah, di situ teman-teman bisa memanfaatkannya untuk dimakan bersama keluarga. Kemudian sama juga dengan pohon mangga. Di situ biasanya ditanam di sekitar pekarangan rumah. Nah, kemudian ini ada binatang yang lucu. Apa teman-teman? Kucing. Biasanya juga kucing berada di lingkungan rumah, di luar rumah atau di dalam rumah. Nah, di sini sepertinya ada teman-teman yang memelihara kucing di rumahnya. Nah, di situ kita bisa lihat gambar-gambar tersebut adalah tumbuhan dan hewan yang biasanya ada di lingkungan rumah. Nah, di sini ada lagu tema. Pastikan semua teman-teman mengikuti Ustazah Nisa ya. Kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Suara sapi di tengah-tengah lapang, yang suka makan rumput disebut herbivora. Miau miau suara kucing di dekat-dekat rumah, yang suka makan daging disebut karnivora. Kok 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 suara ayam di dalam kandang-kandang, yang pemakan segala disebut omnivora. Terima kasih yang sudah bernyanyi bersama Ustazah Nisa. Nah, sekarang Ustazah Nisa akan membawakan materi tentang keseimbangan lingkungan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ekosistem merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini lingkungan itu dibedakan menjadi dua. Ada lingkungan biotik, yaitu makhluk hidup, dan yang kedua lingkungan abiotik, yaitu benda tak hidup. Kemudian keseimbangan ekosistem atau keseimbangan lingkungan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan. Nah, di sini Ustazah Nisa akan menjelaskan tentang keseimbangan atau terjadinya kerusakan keseimbangan
alam atau lingkungan oleh manusia. Nah, aktivitas manusia. Aktivitas itu sendiri apa ya teman-teman? Aktivitas adalah kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aktivitas di rumah, teman-teman biasanya melakukan bangun tidur, kemudian Google Meet dengan Ustazah Nisa, kemudian makan, kemudian bermain, olahraga, dan lain-lain. Nah, di sini Ustazah Nisa memberikan 4 contoh aktivitas manusia yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Yang pertama ada pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Yang kedua, perburuan liar dan pemanfaatan hewan. Yang ketiga, kegiatan pembangunan. Yang keempat, pembuangan limbah dan sampah. Yang pertama, pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Nah, hutan merupakan paru-paru bumi ya teman-teman. Hutan merupakan tempat resapan serta cadangan air tanah bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dan merupakan tempat tinggal serta berlindung sebagian besar makhluk hidup. Contohnya ada binatang atau hewan-hewan. Nah, di sini yang pertama itu penebangan hutan. Penebangan hutan ini tentunya saja tidak menggunakan izin dari pemerintah tersebut sehingga merupakan hal yang dilarang. Kemudian ini terjadi pembakaran hutan, tentunya ini sangat merugikan untuk hewan maupun manusia. Untuk manusia itu bisa mengganggu pernafasan, kemudian bisa merusak ekosistem hewan. Kemudian yang terjadi dari pembakaran dan penebangan hutan, hewan akan menyerang pemukiman warga karena hewan tersebut tidak memiliki tempat tinggal, yaitu yang tadi yang sudah dibakar, sudah ditebang hutannya, sehingga hewan tersebut tidak memiliki tempat tinggal, sehingga mencari tempat tinggal yang lain dan masuk ke pemukiman warga. Kemudian di sini Ustazah Nisa, kita lihat gambar ada akibat penggundulan hutan. Jika pohon-pohon di hutan ditebang untuk industri dan pembukaan lahan pertanian secara liar dan berlebihan akan mengakibatkan daerah resapan air berkurang sehingga dapat mengakibatkan kekurangan air bersih. Iya, tentunya tidak ada air bersih. Kemudian erosi tanah longsor. Erosi tanah itu bisa disebut dengan tanah longsor atau pengikisan tanah. Kemudian di sini akan terjadinya banjir. Kemudian terjadi sungai mengering, tanah terpanggang hingga mengeras dan retak-retak jika musim kemarau tiba. Kemudian Ustazah Nisa akan memperlihatkan video banjir akibat penebangan hutan. Penebangan pohon. Nah, di situ seseorang manusia sedang menebang pohon, terjadi di mana-mana. Kemudian tanpa diperbaiki kembali atau tanpa ditanami kembali. Kemudian terjadi hujan di atas lahan tersebut yang sudah tidak ada pohonnya. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Tidak adanya resapan air. Maka yang terjadi, airnya akan meluap ke permukaan. Kemudian terjadilah banjir di mana-mana. Siapa yang kesulitan? Manusia juga yang akan kesulitan. Sulit menggunakan jalan, kemudian jalan-jalan akan kotor. Nah, semua itu tidak akan terjadi jika pohon-pohonnya tidak ditebang. Nah, jika terjadinya hujan,
maka pohon-pohon itu akan meresap air hujan. Kemudian pohon tersebut akan menghasilkan oksigen yang kita hirup sehari-hari. Nah, airnya akan diserap oleh pohon-pohon tersebut. Kemudian menghasilkan oksigen. Banjir pun tidak akan terjadi. Nah, di sini apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Tidak menebang pohon sembarangan. Ketika kita menebang, maka kita akan menanamnya kembali. Maka banjir pun tidak akan terjadi, teman-teman. Mari kita jaga lingkungan. Kemudian, aktivitas manusia yang selanjutnya yang dapat merugikan keseimbangan lingkungan, perburuan liar, dan pemanfaatan hewan. Yang pertama, merusak keseimbangan ekosistem, kemudian kepunahan pada hewan. Hewan tersebut jika diburu atau dibunuh maka akan hilang atau tidak ada atau punah. Kemudian, pemanfaatan kulit harimau atau pemanfaatan hewan-hewan yang lainnya. Di sini Ustazah hanya menyebutkan satu, yaitu pemanfaatan kulit harimau. Jika mau dimanfaatkan kulit harimaunya, maka harus diapakan dulu, teman-teman? Tentunya harus diburu atau dibunuh terlebih dahulu. Nah, itu menjadi hal yang tidak baik karena harimau merupakan binatang yang dilindungi dan langka. Maka kita harus menjaga lingkungan dengan tidak berburu hewan. Kemudian teman-teman bisa menyaksikan video ekosistem sawah di bawah ini. Nah, di slide sebelumnya kan disebutkan merusak keseimbangan ekosistem. Nah, di sini ekosistem itu gambarannya seperti ini, teman-teman. Contohnya pada ekosistem sawah. Ada padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Kemudian setelah itu maka akan terjadi lagi penguraian. Nah, urutan rantai makanan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponennya ada. Nah, jika ada komponennya yang hilang, contohnya misalkan tidak adanya ular, maka tikus akan membludak atau banyak karena tidak ada ular yang akan memakannya. Kemudian yang dapat merusak keseimbangan lingkungan oleh aktivitas manusia yaitu kegiatan pembangunan. Yang pertama, pembangunan jalan yang melewati hutan dapat merusak lingkungan hutan tentunya. Kemudian pembangunan rumah di perbukitan. Di perbukitan tersebut pada umumnya banyak pohon. Nah, kemudian manusia membangun rumah, membangun perumahan, maka akan merusak keseimbangan alam atau lingkungannya. Tadi bisa terjadi longsor, kemudian banjir, dan lain-lain. Kemudian pengeboran minyak dan penambangan mineral. Ini menyebabkan kekurangan air dan makanan bagi manusia, serta dapat mencemari daerah sekitar sehingga tanah menjadi rusak dan tidak dapat ditanami kembali. Kemudian dapat mengakibatkan pencemaran sumber air. Kemudian hewan dan manusia dapat keracunan oleh pembangunan pengeboran minyak dan penambangan mineral. Kemudian yang selanjutnya ada pembuangan limbah dan sampah. Ternyata aktivitas manusia terkait pembuangan limbah dan sampah bisa merusak keseimbangan lingkungan. Yang pertama,
limbah rumah tangga berupa sayuran atau plastik rumahan, biasanya bekas sabun atau deterjen dan lain-lain, sehingga jika sampah plastik itu tidak dapat diuraikan. Nah, jika berupa sayuran, bisa teman-teman buat pupuk kompos di rumah. Kemudian yang kedua, ada limbah transportasi berupa asap yang dapat mengganggu lingkungan udara yang kotor, bisa mengganggu pernapasan manusia. Kemudian limbah industri berupa limbah cair dapat mencemari tanah, kemudian bisa menyebabkan keracunan pada makhluk hidup. Nah, di sini Ustazah Nisa juga akan menjelaskan tentang hewan bagi keseimbangan lingkungan. Ternyata ada pengaruhnya, teman-teman. Nah, di sini Zanisa yang pertama akan menjelaskan tentang habitat. Oh iya, habitat itu apa ya, teman-teman? Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Habitat hewan yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup dalam hal ini adalah hewan yang terdiri dari ada 3 habitat untuk hewan. Yang pertama ada habitat darat, habitat air, dan habitat darat dan air. Contoh-contoh hewannya apa saja ya, teman-teman? Untuk habitat darat, di sini Ustazah Nisa mengambil 4 hewan saja. Ada kucing. Kucing tinggalnya di mana? Di darat tentunya. Jika di air dia tidak akan kuat. Kemudian ada zebra. Zebra juga tinggalnya di darat, di hutan. Kemudian ayam, biasanya yang kita pelihara yaitu biasanya tinggal di habitat darat. Kemudian ada gajah. Yang selanjutnya, hewan yang berada di habitat air tentunya kebanyakan adalah ikan-ikan. Ada ikan gurami, ikan hias, ikan paus, dan lumba-lumba. Nah, hewan-hewan tersebut tidak dapat tinggal di darat ataupun di 2 alam seperti air dan darat. Yang selanjutnya, hewan habitat darat dan air. Artinya, hewan-hewan tersebut dapat tinggal di 2 alam, bisa di darat atau di air. Ada katak, ada kura-kura, ada buaya, dan singa laut. Jadi, Ustazah Nisa ambil satu contoh. Contohnya ada buaya. Nah, buaya ini biasanya tinggal di darat. Dia bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Jika di darat, dia masih bertahan hidup. Tidak seperti ikan. Jika di darat, dia tidak akan bisa hidup. Dan buaya tersebut juga bisa hidup di air. Kemudian hewan. Ciri khusus pada hewan biasanya mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Di sini Ustazah Nisa beri 2 contoh. Yang pertama ada ikan. Sebagian besar jenis ikan memiliki insang yang manfaatnya untuk bernafas di air. Tadi kita bisa lihat di atas ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Nah, ikan cirinya mempunyai insang, tempat tinggalnya yaitu di air. Kemudian unta yang memiliki punduk untuk menyimpan cadangan air. Karena unta hidupnya di padang pasir, maka dia harus mempunyai cadangan minum yang banyak. Karena padang pasir itu pada umumnya tempatnya kering, susah menemukan air. Untuk proyeknya, teman-teman bisa membuat poster. Di dalam poster tersebut berisi informasi tentang nama hewan, ciri-ciri khusus hewan, habitat hewan, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat, kemudian ajakan untuk menjaga kelestarian hewan. Tentunya menggunakan kalimat yang efektif. Contohnya, nama hewan, misalkan unta, ciri khususnya mempunyai punduk. Kemudian habitat hewannya ada di darat.
Kemudian manfaat hewan tersebut bagi masyarakat adalah bisa dimanfaatkan untuk alat transportasi dan dimanfaatkan dagingnya. Nah, di sini contoh posternya bisa seperti ini ya teman-teman. Boleh di situ hanya contoh saja, tidak menggunakan undang-undang. Di contohnya menggunakan kenapa harimau dilindungi. Nah, undang-undangnya seperti itu, tetapi teman-teman tidak perlu menggunakan undang-undang. Hanya 4 poin saja, yaitu nama hewan, ciri-ciri khusus, habitat hewan, manfaat hewan, dan ajakan untuk pelestarian hewan. Teman-teman bisa melihatnya kembali di file PDF di bawah ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran IPA hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pembelajaran hari ini, khususnya dalam kata-kata yang Ustazah Nisa sampaikan. Selamat mengerjakan proyek. Mari kita tutup dengan doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.